putas de nuestro corral. Hey, what's up? Kembali lagi di channel Bukan Film. Di film sebelumnya, kita tahu bahwa Rambo ingin menyudahi peperangan yang ia jalani. Namun ternyata, selalu ada alasan untuknya terus berperang. Ya, kita akan membahas film Rambo yang kelima, berjudul Last Blood. Di film ini, John Rambo tengah menikmati masa tuanya. Sebagai seorang veteran perang, Rambo banyak menghabiskan waktu dengan mengurus kuda dan berkutat dengan aktivitas pertukangan yang dia kuasai. Tak sendiri, Rambo tinggal bersama Maria Beltran dan Gabriel, dua sosok yang sudah dianggap seperti keluarga oleh Rambo. Di awal, terlihat sebuah misi penyelamatan yang sedang berlangsung. Terdapat Rambo juga di dalamnya. Rambo bergerak sebagaimana seharusnya, namun misi ini tidak dapat dijalankan 100%. Misi ini merenggut 2 nyawa manusia. Rambo menjelaskan hal ini ke petugas yang ada di sana. Setelah selesai, kini ia bersiap untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan Maria. Maria mengetahui berita tentang misi itu dan paham, Rambo pasti akan merasa bersalah karena gagal menyelamatkan 2 orang yang tewas tadi. Dan Maria mencoba menenangkan Rambo. Kemudian, Rambo pergi ke terowongan bawah tanah. Base camp antara dia dan putrinya yang bernama Gabriel, atau kerap dipanggil Gaby. Pagi hari tiba, Rambo menjalankan kegiatan seperti biasanya. Diawali dengan melatih kuda-kudanya. Setelah selesai, barulah dia makan. Nah, kemudian dia mengecek semua lokasi yang berada di terowongan bawah tanahnya. Sempat teringat beberapa momen ketika ia masih berperang. Namun setelahnya, ia lanjut membuat senjata. Datanglah Gaby. Dia menemani Rambo menjalankan aktivitasnya. Di tengah-tengah obrolan, Rambo menyuruh Gaby untuk mengajak teman-temannya berkunjung ke terowongan. Dengan senang hati, Gaby pun menerima ucapan Rambo tadi. Sampai tibalah malam hari. Gaby mulai mengajak temannya masuk ke terowongan. Selang beberapa saat, Gaby mendapat telepon dari temannya yang bernama Giselle. Ternyata ada kabar yang sangat penting untuknya. Ketika teman-teman Gaby sudah pulang, Rambo menghampiri Gaby yang masih di terowongan. Gaby pun berbicara kepada Rambo bahwasanya dia ingin pergi ke Meksiko karena temannya menemukan ayahnya di sana. Terdapat kendala. Rambo tidak mengizinkan Gaby untuk pergi setelah semua yang telah terjadi di masa lalu. Perdebatan antara mereka pun berlangsung selama beberapa saat. Namun akhirnya Gaby mengiyakan ucapan Rambo. Gaby pun pamit untuk pergi istirahat. Kemudian pagi hari pun tiba. Rambo yang sedang bersama kudanya mendengar ada ribut-ribut di dalam rumah. Ketika Rambo masuk ke rumah, ternyata Gaby dan Maria sedang bertengkar karena Gaby yang masih kekeh ingin pergi ke Meksiko. Rambo kira Gaby sudah mengerti atas pembicaraannya semalam. Karena Maria emosi, ia terus berbicara dan tidak memberi kesempatan Rambo untuk berbicara. Dan terjadi lagi. Gaby mengiyakan apa yang Rambo dan Maria ucapkan. Lalu Gaby pamit untuk ke rumah temannya. Ketika dalam perjalanan, Gaby ternyata putar balik dan pergi menuju arah Meksiko tanpa seizin Rambo dan Maria. Gaby terus melakukan perjalanannya ke Meksiko sampai tibalah Gaby di lokasi yang Giselle berikan. Gaby cukup kaget melihat Giselle dan rumahnya. Mungkin Gaby merasa ada prasangka buruk, namun berhasil dia lawan. Giselle bilang mereka akan menemui ayahnya sebentar lagi. Malam hari pun tiba. Mereka sampai di depan apartemen tempat ayahnya Gaby tinggal. Lalu Giselle menyuruh Gaby untuk masuk ke dalam dan menemui ayahnya. Ketika sudah sampai di depan pintu apartemennya, Gaby mengetuk pintu dan keluarlah seorang wanita. Gaby bilang kepadanya dia ingin menemui Manuel.
dan keluarlah seorang pria, dan pria itu adalah ayahnya, yang bernama Manuel. Mereka berbincang basa-basi awalnya, kemudian Gaby bertanya kepada ayahnya tentang tujuan utamanya datang. Mendengar jawaban Manuel, Gaby ingin kembali pulang ke rumah malam ini. Namun, Giselle mengajak Gaby untuk menenangkan pikirannya dahulu. Ternyata, Gaby diajak ke klub malam. Kemudian, di sana Gaby diajak ngobrol oleh salah satu pria di klub malam itu, dan Gaby dibawa untuk dijadikan pelacur. Esok harinya, Maria bilang kepada Rembo bahwa Gaby tidak pergi ke rumah temannya. Gaby pergi ke Meksiko setelah teleponan dengan Giselle. Mendengar hal ini, Rembo langsung berangkat menuju lokasi yang dikasih oleh Maria. Tempat pertama yang ia datangi adalah apartemen Manuel. Tapi di sana tidak mendapatkan hasil, lalu berlanjutlah ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua adalah tempat tinggal Giselle. Lalu, Rembo bertanya kejadiannya seperti apa kepada Giselle di dalam rumahnya. Dan Giselle pun menjelaskan kepada Rembo bahwa dia tidak tahu apa-apa atas hilangnya Gaby. Tapi Rembo tahu bahwa Giselle sedang berbohong. Lalu, mereka pun sampai di dalam klub yang dimaksud, dan Rembo sudah tahu yang mana orang yang membawa Gaby. Tapi, ada satu wanita yang memperhatikan Rembo, entah apa maksudnya. Ketika pria yang ditunjukkan oleh Gaby pergi, Rembo mengikutinya dari belakang, dan wanita yang tadi memperhatikan Rembo juga terus mengikuti Rembo. Kini, Rembo menyerang pria yang ditujunya dan bertanya di mana Gaby berada. Setelah sedikit lama, akhirnya Rembo berhasil tahu di mana Gaby berada. Namun kali ini, Rembo belum berhasil membawa Gaby pulang. Yang ada justru, Rembo dihajar habis-habisan oleh preman yang ada di tempat pelacur itu. Tidak cuma dihajar, pipi Rembo disobek tanda X oleh salah satu dari mereka, yang bernama Victor. Wanita yang mengikuti Rembo tadi, kini mendekat dan membantunya untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Gaby dengan kondisi yang dipegang erat-erat oleh preman, kini ditanya, siapa orang yang di ID card ini? Orang itu adalah Rembo, tapi Gaby tidak menjawabnya. Hal ini membuat preman menyobek pipinya untuk memberikan tanda, sama seperti yang mereka lakukan kepada Rembo. Hari demi hari pun berlalu, kini semakin kacau keadaannya. Setelah 4 hari, Rembo baru sadarkan diri, dan berbincang singkat dengan wanita yang ia temui. Namanya adalah Carmen Delgado, berprofesi sebagai jurnalis lepas yang menyelidiki kasus ini. Hugo dan Don Miguel, mereka adalah orang yang menculik Gaby dan adik Carmen. Adik Carmen meninggal 3 tahun yang lalu karena overdosis. Carmen memberitahu lokasi 2 orang itu, dan Rembo langsung ke tempatnya dan mulai menghabisi preman di sana. Dan akhirnya Rembo menemukan Gaby dengan kondisi yang buruk. Rembo langsung membawanya pulang. Di perjalanan, Gaby sadarkan diri. Rembo mengajaknya ngobrol agar Gaby tetap sadar. Ketika di tengah obrolan, ternyata Gaby tidak sadar, dan ketika dicek, ternyata Gaby sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah dan Rembo mengubur Gaby. Rembo kini membantu Maria untuk berpindah rumah. Rembo menyuruh Maria untuk tinggal di rumah saudaranya, sedangkan dirinya mungkin akan berpindah-pindah seperti dulu. Tidak hanya merenungi nasib, kini Rembo mempersiapkan senjata dan jebakan untuk berperang dengan orang-orang yang sudah membunuh putrinya. Dia mempersiapkan semua tempat, baik di terowongan ataupun di halamannya. Setelah semua persiapan selesai, Rembo datang ke rumah Carmen untuk meminta bantuan kepadanya. Dia minta agar diberitahu di mana orang yang sudah menyobek pipi mereka berdua. Pada awalnya Carmen menolak permohonan Rembo, tapi pada akhirnya Carmen memberitahu. Rembo kini sudah berada di lokasi Victor. Seperti biasa, Rembo menghabisi mereka satu persatu. Keesokan harinya, Hugo datang ke tempat Victor yang sudah ramai polisi dan wartawan. Hugo menemukan foto Gaby di kamar Victor yang sudah tewas. Mendapatkan foto ini, Hugo dan timnya langsung bersiap untuk memberikan serangan balik kepada Rembo. Dan mereka langsung menuju rumah Rembo. Singkat cerita,
Tibalah pasukan Hugo di rumah Rambo dan mengepung semua sisi rumahnya. Baru saja sampai, salah satu mobil mereka ada yang menginjak jebakan yang sudah Rambo pasang dan meledak. Sampai akhirnya mereka masuk ke perangkap Rambo, masuk ke dalam terowongan dan menyebar. Menghabisi lawan ketika berpencar bukanlah hal yang sulit untuk Rambo. Semakin lama, mereka semakin menyebar dan semakin sedikit yang bertahan hidup. Dan semua jebakan berhasil membantu Rambo untuk menghabisi mereka. Setelah semua timnya berhasil dibunuh, Rambo mematikan listrik yang ada di terowongan itu dan berkata kepada Hugo. Dan terowongannya pun berubah layaknya jalan tikus, runtuh akibat ledakan yang Rambo buat. Tapi belum berakhir sampai di sini, karena Hugo masih berhasil keluar dari terowongan itu. Nah, sebelum lanjut, yuk bantu buat terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Hugo yang baru melangkah, kini dipanah oleh Rambo dan mengakibatkan tubuhnya tidak bisa bergerak. Rambo berjalan ke arahnya dan membunuhnya secara tragis. Setelah membunuhnya, kini Rambo pergi ke rumah dan duduk di kursi goyang miliknya. Dan selesai sudah perjalanan Rambo. Perjalanan perang yang selalu ingin disudahi, tapi kenyataannya tidak pernah bisa disudahi. Kini semua orang-orang tercintanya sudah meregang nyawa. Rambo akan terus berjuang untuk menghidupkan kenangan-kenangan mereka selamanya. Aduh, udahan yuk melonya. Next, kita bahas apa lagi nih? Oh iya, jangan lupa untuk komen season mana yang menurut kalian paling menarik. Dan jangan lupa like and share. Bye-bye!